Yang paling ini tuh kenapa aku ini pakai kayak gini, lengan panjang sama vest. Jadi ini udah hari terakhir kita di Jakarta dan kayaknya aku kecapean. Jadi halangan atau minusnya di peak Jo. Good morning. Hari ini kita kembali lagi ke Peak 2. Ternyata tuh kalau di hotel kita Peak 2 Loop itu paling dekat. Jadi kita berapa hari di Jakarta tuh udah 2 kali main di Peak 2. Hari ini aku mau sedikit review tentang Peak 2 Loop ini. Jadi kalau selama ini kan kalau bojoku kan bikinnya yang Peak 2 itu bisa sekencang apa sih? Bla 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 bla. Nah, kalau aku di sini aku mau ngomongin tentang gimana keadaannya Peak 2 ini, gimana sensasinya sampai jalan di sini. Tonton sampai selesai. Oke. Jadi ini mumpung kita hari ini mau pulang, guys. Sebenarnya videonya bakal aku upload di channelku. Nah, ini versi review ala Bojogala. Mungkin yang pertama aksesnya dulu, Jo. Monggo, Jo. Jadi kalau aksesnya sekarang ini ke Peak 2 itu harus ada satu orang yang tinggal di Peak 2 atau kayaknya punya kayak membership gitu deh. Terus satu orang tuh bisa masukin 5 orang. Jadi kalau kalian mau main ke Peak 2 yang dari luar-luar kota atau gimana, harus cari satu orang yang bisa nebengin kalian untuk masuk ke area Peak 2 ini. Nah, itu kenapa kok ada syarat gitu, Jo? Dengar-dengar sih kayaknya kemarin tuh sempet ada yang berseteru, sempet Gesekan ya? gesekan antara dua peloton atau gimana gitu, aku ya nggak mudeng. Pokoknya 3 bulan yang lalu tuh belum ada aturan kayak gitu kayaknya, tapi yang sekarang ini kita kesini udah ada aturan kayak gitu. Terus ada juga aturannya kalau speednya under 35 tuh harus di sisi yang paling kiri, yang 35 up di tengah, yang paling kanan itu untuk nyelip. Jadi basically sama kayak mobil sih teman-teman, sama kayak dalam tol. Nah, terus belum lanjut, ini nggak bisa ngomong karena di depan tuh ada jembatan, anginnya kencang. Nah, di Peak tuh asiknya gini, guys. Wah, ini anginnya luar biasa. Main interval mesti ya, kagak gaya. Mentang-mentang gak intensitas interval gaya, coy. Kita mau goes di Peak 2 ini, biasanya tuh kita parkirnya tuh di antara di daerah BAB itu Build a Bike, itu dealer resminya Trek, bisa di situ, atau bisa juga di Pancoran ya, Jo. Di ruko-ruko ya. Ruko-ruko Pancoran, tapi bukan patung Pancoran. Jadi ruko Pancoran tuh kayak ada food court gitu, outdoor, kayaknya baru lagi in banget di Jakarta kayaknya. Yang jualan Chinese food gitu, perbabian. Nih teman-teman, contoh peloton menyusul kayak gini. Lanjut. Nah, terus yang paling ini tuh kenapa aku ini pakai kayak gini, lengan panjang sama vest. Jadi ini udah hari terakhir kita di Jakarta dan kayaknya aku kecapean. Jadi aku melindungi diriku dari angin peak, karena anginnya ini bener-bener super kenceng banget, angin pantai dan kenceng. Jadi aku pakai vest nih biar menghadang. Jadi kalau di sini tuh ya, kita bisa sendirian, lonely, bener-bener sendiri. 1 jam average 35 itu udah top banget sih menurutku. Itu udah cukup kuat kalian, karena anginnya ngeri banget. Ini dekat sama pantai. Itu kita udah ngomongin angin, terus jalannya Jo, atau treknya. Boro-boro 35 Jon, aku average 30 ya rak mampu gini-gini dewean lo ya, bukan ditarik lo ya. Ini nyantainya sekitar 22 teman-teman. Terus kedua jalannya wes the best lah. Jalannya tuh the best, halus, nggak ada gerunjalan, nggak ada lubang. Kayak bokongku ya Jo. Bokongmu pakai tribil Jon. Jadi buat memang bener kalau di Peak ini kita main speed tuh enak banget karena gerunjalannya itu minim banget. Ya paling sedikit bumpy dikit aja. Tapi masih oke lah. Terus lebar jalan. Lebar jalan ini kalau mobil
saya disusul saya. Wah. Mantap. Pagi. Lanjut. Pelatan-pelatannya pada kenceng-kenceng di sini. Atut-atut. Lanjut. Lebar jalan ini bisa kalau mobil jejer-jejer mungkin bisa 4 mobil. Luweh ngawur. Oh begitunya. 6 mobil bisa ini. Nggak salah, asal lebih. Bisa, Ju. 5. Oke, tengah-tengah antara 4 dan 6 itu 5. Jadi kita putuskan 5 mobil. Nih bayangin segede ini teman-teman. Jadi road bike itu berjejer 6, 7, 8 masih bisa. Kalau rapi ya. Nah, terus Lobang. apa lagi? Nggak ada, terus udah dibilangin lubang. Oh, terus memang ada satu persimpangan yang agak risky karena itu kan ada truk masuk buat bangun piknya ini kan. Tapi di situ tuh ada yang jaga, ada satpamnya, jadi aman Mas Yan. Trek banter. Monda narik coy. Jadi teman-teman, pik itu singkatan dari Pantai Indah Kapuk. Jadi dia tuh masih dalam masa pembangunan teman-teman. Itulah kenapa sepi. Cuman ya itu banyak truk keluar masuk. Tapi itu tuh aman karena dijagain sama security gitu. Tiap sepeda lewat bakal jadi prioritas utama. Truknya nungguin gitu. Nah, terus ada yang lari, Cu. selain sepeda di sini tuh juga surga buat kita yang pengen lari, guys. Nah, ini sendirian nih. Mantap. Lanjut apa lagi, Cu? Terus tuh di peraturan, Cu, masuk kiri, Cu. Peraturan pik yang baru, kita kalau ketemu goeser lain atau ketemu pelari itu harus nyapa pagi gitu. Untuk apa? Agar kita tuh nggak panas gitu loh, dan untuk memberi syarat bahwa ini loh kita mau permisi numpang lewat gitu. Karena kan terkenal tuh orang Indonesia tuh ramah-ramah. Nah itu loh teman-teman. Apa jenenge, Jo? Gemah ripah lo jinawi salah. Wih, gitu meneh. Apa ya jenenge ya? Ya, pokoknya ngono lah. Terus apa namanya gitu? Halangan atau minusnya di peak, Jo? Kalau minusnya mungkin angin itu termasuk minusnya ya. Ya Tapi bisa memang minus bisa plus. Bisa minus sih. bisa plus karena buat orang yang mau latihan power ini bener-bener yang Mantap. mantep banget karena habis dari sini terus kalian nyoba yang kayak velodrome misalnya nggak ada angin, wah itu pasti kalian kenceng banget jadinya. Akses untuk ke pik ini lumayan gampang. Kemarin sih dari hotel. Bukan, maksudnya minusnya dari segi akses. Emang ada minusnya? Beda toh, harus bawa, maksudnya masuk itu loh. Nggak bisa umum tuh bener-bener masuk tuh nggak bisa teman-teman. Loh, tapi gini Jo, itu bisa kurang bisa kelebihan juga. Karena dengan kayak gitu kan nggak semua orang bisa masuk. Ya. Dan terkontrol juga gitu loh. Ya. Jadi bisa istilahnya juga mengurangi kepadatan toh. Oh, terus minusnya kalau hari Senin nggak ada fotografer, geng? Ada belum. Ada belum. Soalnya tadi aku lewat baru satu loop sih, ini baru loop pertama, belum ada fotografer. Nah, kalau weekend tuh rame banget teman-teman. Rame, fotografer rame, pesepeda juga rame. Biasanya kalau hari Jumat tuh yang paling rame karena bisa peloton tuh bisa jejer-jejer sampai 4 sampai 5 gitu. Wah, ini ada cewek coy yang RC-nya coy. Keren. Nah, kalau buat aku nih teman-teman, di sini tuh sekalian cuci mata, guys. Karena banyak yang culture. bukan masalah culture ya, bening-bening di sini tuh. Kinclong sekalian cuci mata. Nah, buat kalian yang suka lihat-lihat sepeda keren, di sini juga banyak banget sepeda keren. Pelotonnya nih. Nah, ini tuh bagian sini. BMC, Ju. Bagian sini itu paling berat. Ini ada segmen sprintnya kayaknya 700 meter, tapi di sini anginnya paling ngeri. Ini salep ya? Ini dekat sama. Yuk. Pagi. Tuh, pada ramah-ramah toh. Ada nyapa nih. Kalau nyelip itu disapa. Wih, trek kuningnya keren nih, Ju. Trek kuning. Beli. Buat aku tapi. Gitu bang. Ini tak segmen. Oh, tuh ada fotografer cuy. Fotografer coy. Oh, udah pas. Ya sudah, dia mau sendiri mungkin. Nah, terus ini tuh Gue kalau- pindah kiri. Ya, di situ kita ngikutin matahari kalau mau ngevlog guys, karena nggak kelihatan nanti. Ini kalau di Strava itu nanti petamu tuh jadinya kayak balon. Jadi bunder gitu. Dilihatin coba nanti petanya coba. Siapa? Oke, kesimpulan. Kesimpulan buat yang di Jakarta ngelup di pik itu enak banget.
dan bisa cepet naikin power kalian. Karena ini tidak main-main anginnya. Kalau punya power kecil tidak bisa kesini. Sini. Kalau punya power kecil, di sini paling speednya ya kayak aku ini 24. Ya ora, kan bisa gandul coy. Oh iya, bener juga. Cuman kan kalau kita gandul ya, kita nebeng ke peloton orang, itu aturannya ya, kalau nggak kenal, tolonglah di paling belakang. Dan permisi, Minta izin. Kalau pelotonnya keberatan ditebengin, ya udah nggak usah ikut, cari peloton lain yang mungkin bisa tebengin, atau ya udah solo aja. Karena itu kayak aturan apa ya, tata krama yang tidak tertulis, kode etik yang tidak tertulis. Nah, kalau dari aku teman-teman, harapannya sih di Semarang ada tempat ngelup yang kayak gini. Ya mungkin di daerah-daerah juga ya, kota-kota besar terutama yang cari tempat sepedaan tuh susah. Boleh dibuat kayak gini, mungkin kerjasama atau mungkin pemerintah bikin semacam bike track gitu. Kayak di luar negeri itu kan udah banyak tuh. Jadi kita tuh meminimalisir keramaian di kota dan pergesekan antara pesepeda dan pengendara, teman-teman. Oke, closing. Bisa nggak closingnya habis datar ini habis ini naik? Lemah banget apa John? Oh ya, gimana nih lo? Tuh ada fotografer cuy. Coba geser aku naik. Kana. Mau nampang coy dia coy. Sekian dulu video di channel YouTubeku kali ini. Nanti di channel YouTube-nya bojoku bakal ada datanya, kebut-kebutannya, dan ada podcast bareng Bidadari Cantik. Nah, harus ditonton. Kalian kan suka lihat yang cantik-cantik gitu, yang bening-bening gitu kan. Bosan kan lihat muka aku, jadi tak kasih yang cantik-cantik nanti. Oke, sekian dulu video kali ini. Pokoknya tetap ditonton, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Juga dibunyiin lonceng. Ting. Ya, yuk. We will always take a stand.